Anime Sangkarea, yang singkatnya mengisahkan tentang remaja kelas 1 SMA, bernama Furuya Chihiro, yang benar-benar terobsesi dengan yang namanya zombie. Bahkan, kegilaannya kepada zombie sampai membuatnya ingin punya hubungan romansa dengan gadis zombie. Pada akhirnya, cita-citanya itu benar-benar terwujud ketika seorang gadis SMA bernama Rea yang meninggal karena kecelakaan, namun dapat kembali hidup berkat ramuan ciptaan Furuya. Seperti yang kita tahu, anime Sangkarea berjumlahkan 12 episode dan 3 OVA. Namun, di episode terakhirnya terkesan punya cerita yang menggantung karena masih banyak plot cerita yang seharusnya dengan itu masih ada kelanjutan baik episode tambahan ataupun season keduanya. Yang nyatanya, sejak tamat di tahun 2011 sampai sekarang, season keduanya tak kunjung ada. Nah, buat itu, di video ini bakalan kubahas kelanjutan animenya berdasarkan manganya. Sebelum ke manganya, ada baiknya kita flashback sejenak ke episode 11, 12, dan OVA keduanya sebentar ya. Di episode 11, Furuya dicerca beberapa pertanyaan oleh ayah Rea yang pada akhirnya mengajak Furuya duel gelut 181 main anggar. Furuya yang tak tahu menahu soal anggar pun tentu menolaknya. Di samping itu, dia menganggap, mana mungkin bapak-bapak ini beneran nyerang. Dan ternyata, ayah Rea malah benar-benar menusuk Furuya dan kejadian itu dilihat langsung oleh Rea. Tapi yang aneh, walaupun sudah tertusuk sampai tembus, Furuya malah tidak tumbang dan menyerang balik ayah Rea. Alasan kenapa Furuya seakan tidak apa-apa walaupun tertusuk adalah karena dia sudah terkena sedikit infeksi setelah sebelumnya Rea menjilati luka Furuya, yang otomatis racun zombinya pun masuk lewat luka itu. Karena marah besar, ayah Rea yang bernama Danichiro kemudian kembali menyerang yang langsung ditangkis oleh Rea. Setelahnya, Furuya menegaskan bahwa kasih sayang yang Danichiro berikan kepada Rea selama ini adalah berlebihan, yang sebenarnya Rea hanya ingin diberi kebebasan seperti layaknya remaja perempuan seusianya. Pada akhirnya, Danichiro sadar dan menitipkan Rea ke Furuya, sedangkan dia sendiri akan keluar negeri dengan maksud mencari obat atau cara penyembuhan untuk Rea yang kini sudah menjadi zombie. Berlanjut ke episode ke-12-nya, saat Furuya dan Rea yang sedang berdua untuk membicarakan rencana Rea yang ingin kembali bersekolah, tiba-tiba Rea kehilangan kesadarannya dan menggigit Furuya tepat di bibirnya. Nah, setelah adegan inilah yang membuat penonton penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Sempat delay beberapa waktu, walaupun tidak ada episode ke-13-nya, tapi cerita di episode ke-12-nya langsung nyambung ke OVA keduanya. Nah, di OVA keduanya ini, muncul karakter baru yang sepertinya berasal dari luar negeri. Dibuktikan dengan dialog orang-orang di dalam pesawatnya menggunakan bahasa Inggris. Si perempuan ini sempat melakukan prolog singkat yang di situ dia sempat menyebut nama Profesor Boyle yang entah siapa itu. Selain itu, dia juga sedikit membahas tentang fase pada zombie yang mana pada 2 minggu pertama kebangkitannya, zombie akan mengalami fase kebingungan dan sering kehilangan kesadaran. Dan ini semua sangat relate dengan kondisi Rea saat ini, yang mana dia sering kehilangan kesadaran dan kembali sadar setelah makan daun hortensia. Dan setelah OVA ketiga rilis, anime ini sama sekali tidak mendapat kelanjutannya. Otomatis, para penonton sama sekali tidak puas dan kerap menagih kelanjutan animenya. Ya, tapi mau bagaimana lagi, cuma ada manganya. Langsung aja kita lanjut ke manganya. Kalau dilihat dari ending OVA ketiganya, berarti di manganya bisa langsung nyambung ke chapter 10 bagian pertengahan. Saat makan bersama, Furuya sempat ngomong sendiri soal Danichiro yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri dalam upaya menyembuhkan Rea. Furuya berandai-andai, kira-kira upaya apa yang Danichiro lakukan di sana ya? Jangan sampai kalau mereka melakukan penelitian zombie di luar negeri. Tiba-tiba, kakek Furuya yang awalnya tengengesan karena pikun, berubah menjadi seperti ini setelah Furuya mengatakan soal penelitian zombie. Hah? Penelitian? Aku tidak mau ikut campur lagi, kata si kakek. Setelah itu, panel berganti ke Mogi dan Yatsutaka yang tengah berjalan menuju ke sekolah. Tiba-tiba Yatsutaka disapa seorang perempuan yang tak lain dia adalah perempuan misterius yang ada di pesawat sebelumnya. Dengan style kebarat-baratan yang jahitannya belum selesai, Yatsutaka pun auto terhipnotis. Si perempuan itu kemudian menanyakan arah ke kuil Shiryo yang merupakan kediaman dari Furuya. Karena sudah nge-fly, Yatsutaka pun mengatakan arahnya. Bahkan, sempat berniat membawakan barang bawaannya. Tak sengaja, Yatsutaka malah menumpahkan isi kopernya yang isinya cukup membagongkan, di mana
Isinya adalah alat-alat seperti suntik, pisau bedah, gunting bedah, cutter, dan benda tak lazim lainnya. Di sisi lain, Furuya tengah mengantarkan Rea ke sekolah khusus perempuannya, yang otomatis karena di sekolahnya Rea adalah Madonna dan terkenal suci, otomatis Furuya pun mendapat pandangan sinis dari teman-teman Rea. Bahkan, Furuya dikira mereka sebagai pembantu Rea. Sebelum berpisah, Furuya mengingatkan Rea agar sebisa mungkin untuk menghindari sinar matahari secara langsung, karena itu tidak baik untuk kondisi tubuhnya. Di tengah-tengah berduaan mereka, tiba-tiba Ranko datang yang langsung membuat Rea malu dan segera pergi. Selanjutnya, saat pulang sekolah, Furuya langsung dibuat cukup kaget karena ada seorang perempuan bule di wilayah kuilnya. Terlihat, perempuan bule itu tengah berinteraksi dengan si babu, yang kemudian babu menggigitnya. Melihat itu, Furuya pun panik. Takutnya, si perempuan itu akan terinfeksi racun zombie milik babu. Tapi kemudian, dia malah terlihat santai dan tidak terlihat kesakitan ataupun hilang kesadaran. Lalu dia kembali menimpali dengan bertanya, apakah Furuya asisten dari Profesor Boyle? Hah? Boyle? Tentu saja Furuya tidak tahu siapa itu Boyle. Tak lama, kakek Furuya tiba-tiba muncul, yang kemudian si perempuan itu mengatakan kalau si kakek itulah yang dia maksud sebagai Profesor Boyle. Tentu saja, Furuya kaget tak menyangka bahwa kakek pikunnya itu adalah seorang profesor. Selain itu, Furuya juga heran, kenapa si perempuan bule ini bisa tahu kalau babu keracunan racun zombie. Dan chapter ke-10 pun ditutup dengan Rea yang merasa kehadirannya di rumah Furuya telah mengganggu kedekatan antara Furuya dengan Ranko. Untuk chapter 11 dan seterusnya bakalan kubahas di next video, jadi kalau kalian berminat ya subscribe lah.